1901081013 dari jurusan Tadris Pendidikan Biologi Institut Agama Islam Negeri Metro. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang 4 contoh tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Oke, langsung saja kita simak selengkapnya. Oke guys, berikut beberapa contoh tumbuhan Angiospermae. Ada pohon mangga atau nama ilmiahnya Mangifera indica. Struktur Mangifera indica. Struktur batangnya umumnya besar, tumbuh tegak dan bercabang dengan ketinggian pohon bisa mencapai sekitar 40 meter. Batangnya memiliki kulit tebal dengan tekstur kasar. Warna kulit batangnya umumnya coklat keabuan, keabu tua hingga hitam. Terdapat banyak celah-celah kecil serta sisik yang merupakan bekas tempat tumbuhnya daun. Akar tumbuh memanjang dan bercabang-cabang dengan panjang bisa mencapai sekitar 6 meter. Nah, Mangifera indica ini termasuk ke dalam tumbuhan berdaun tunggal. Daunnya tumbuh lebat dan tersebar di setiap batang. Secara umum, daun mangga memiliki ciri-ciri yaitu panjang tangkai daunnya antara 1 sampai 1,25 cm. Kemudian posisi pada daun batang umumnya berjarak 3/8 dan semakin ujung batang posisinya semakin berdekatan. Layan daunnya berbentuk jorong hingga linset. Bentuk buahnya beraneka ragam tergantung dari varietasnya. Ada yang bulat, lonjong, hingga lonjong memanjang, dan ukuran buahnya itu umumnya antara 25 sampai 30 cm. Spesifikasi dari tanaman mangga yaitu Kingdom Plantae, divisinya Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Anasazidae, genusnya Mangifera, spesiesnya Mangifera indica. Yang selanjutnya ada pohon kelengkeng atau nama ilmiahnya Deinocarpus longan. Tanaman ini berasal dari famili Sapindaceae dengan spesies Deinocarpus longan. Morfologi tanaman ini batangnya memiliki batang yang berkayu keras dengan bentuk yang bulat serta sistem percabangan yang simpodial. Maksudnya di mana batang-batang yang dimiliki itu memiliki cabang-cabang yang banyak serta arah cabangnya merapat dan mendatar. Pada umumnya permukaan dari batang kelengkeng ini berwarna coklat dan kasar. Daun kelengkeng merupakan salah satu daun yang majemuk dan berhadap-hadapan pada satu tangkai. Biasanya satu tangkai itu terdiri dari kurang lebih 3-6 pasang daun, dan sama seperti tanaman yang lainnya di mana tanaman dari kelengkeng ini memiliki warna daun hijau yang gelap. Bunga kelengkeng merupakan sebuah bunga yang majemuk dengan ukuran yang minimalis dan memiliki warna coklat kekuningan. Kemudian buah dari kelengkeng ini memiliki ukuran yang relatif kecil dan berbentuk bulat serta didukung dengan dua warna yang berbeda. Daging buahnya agak sedikit tebal serta rasanya manis jika dikonsumsi. Ada bunga mawar atau nama ilmiahnya Rosaceae yang berasal dari famili Rosaceae. Tanaman ini termasuk ke dalam genus Rosa. Tanaman ini umumnya itu merupakan tanaman semak yang memiliki duri-duri tajam, dan dia tuh tingginya mampu mencapai 2-5 meter, bahkan ada juga yang tingginya mampu mencapai 20 meter. Morfologi tanaman mawar. Akar. Pada bunga mawar, dia memiliki sistem perakaran serabut yang tumbuhnya itu memanjang ke bawah, dan bentuk akarnya itu membulat dan panjang, dan fungsinya untuk menyerap unsur hara dan air dari dalam tanah. Kemudian memiliki batang yang berbentuk bulat dan panjang, bercabang-cabang, dan memiliki duri-duri yang tajam. Batangnya terbilang kecil. Nah, ukuran batang yang relatif kecil itu membuat tanaman ini itu sangat rentan diserang oleh predator. Daunnya tumbuh pada cabang-cabang batang yang berjumlah sekitar 5-9 anak daun pada setiap satu cabangnya. Bentuknya itu bulat memanjang dan ada juga yang meruncing serta bergerigi, rata-rata berukuran 2-3 cm. Bunganya itu bentuknya hampir seperti bulat
dengan jumlah mahkotanya itu sekitar 20-26 lapis helai. Tapi jumlah itu tergantung dari besar atau kecilnya ukuran bunga tersebut. Nah, dan warna bunga mawar ini juga memiliki beberapa variasi seperti merah, putih, biru, dan ada juga yang berwarna kekuningan dan pink. Biji mawar berbentuk oval dan ukurannya sangat kecil, berwarna keputihan dan kecoklatan pada bagian dalamnya. Biji ini terletak pada bagian dalam bunga. Yang selanjutnya ada pohon pisang. Seperti yang ada di belakang saya ini, pohon pisang. Ya, pisang adalah kelompok tanaman herba yang berbuah dan diketahui berasal dari kawasan tropis. Tanaman ini juga tergolong dalam kelompok tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Dan pisang itu bukanlah pohon karena tidak memiliki batang berkayu. Kemudian buah pisang ini tumbuh setelah bagian bunganya keluar. Bagian yang pertama kali tumbuh itu adalah bakal buah yang dikenal dengan sebutan sisir. Pertumbuhan sisir ini terjadi perlahan dan berturut-turut, di mana setelah sisir pertama keluar akan disusul sisir kedua, ketiga, dan seterusnya. Buah pisang ini mempunyai struktur fisik yang unik dan khas dibanding tanaman lainnya, sehingga memudahkan manusia untuk mengidentifikasi tumbuhan yang dikategorikan sebagai tanaman pisang ini. Seperti keluarga tumbuhan herba lain, pisang ini hanya mampu tumbuh hingga tinggian standar, yaitu sekitar 2-3 meter, dan batang pisang itu berbentuk bulat, silindris, dan berlapis-lapis, serta mengandung banyak air. Dan daun pohon pisang ini cukup khas dan unik, karena ukurannya besar dan lebar. Bentuknya itu seperti lancet yang tumbuh memanjang dan memiliki tulang di tengahnya. Pertulangan daun ini merupakan pelepah pisang dengan ujung tumpul dan bagian tepi bertekstur rata. Daun pisang mudah robek dan jika diperhatikan lebih teliti lagi, terdapat garis melintang ke samping dengan titik awal dari bagian tulang daun. Nah, selain itu bagian daun khususnya itu tulang atau pelepah pisang ini juga mengandung air yang cukup banyak seperti batangnya. Klasifikasi pisang yaitu kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Musaceae, genusnya Musa, spesiesnya Musa paradisiasa. Tanaman ini umumnya ditanam bebas di kawasan perkebunan ataupun di pekarangan rumah. Dan salah satu keunikan tumbuhan ini itu juga menghasilkan buah berbentuk tandan dengan jumlah yang banyak. Selain itu, buah pisang juga identik sebagai makanan monyet dan kera. Selanjutnya ada pohon belimbing dengan nama latin Avarhoa carambola. Tanaman belimbing merupakan salah satu tanaman buah yang populer dan juga sudah banyak dikenal oleh banyak masyarakat. Tanaman ini banyak ditemukan di pedesaan maupun perkotaan dan dia juga memiliki jenis dan varietas yang beragam. Belimbing ini termasuk ke dalam famili Oxylidaceae dengan ordo Geraniales. Pada tanaman belimbing ini bercabang dan berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah tanah dan tidak memiliki stipula. Batangnya kuat, kasar, dan juga berkayu. Batang ini memiliki bentuk bulat dengan panjang mencapai 10 meter, bahkan bisa lebih, dengan tumbuh tegak mengarah ke atas. Dan daunnya tunggal dengan bentuk bulat oval memanjang, berwarna kehijauan muda hingga tua. Buahnya berbentuk memanjang dan hampir menyerupai seperti bintang. Belimbing biasanya dapat diperbanyak secara generatif melalui biji dengan cara dan panduan yang tepat. Nah, perlu diketahui juga bahwa buah belimbing ini tuh sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah pembentukan radikal bebas, dan lain-lain. selanjutnya ada pohon melinjo atau nama ilmiahnya Gnentum gnemon. Tanaman melinjo merupakan tanaman berbiji terbuka atau gimnosperme yang sering ditanam di pekarangan rumah sebagai pohon peneduh atau pembatas. Tanaman yang dalam bahasa Sunda ini disebut tangkil, termasuk dalam anggota famili Gnentum dan berasal dari Asia tropis dan daerah Pasifik.
Tanaman melinjo bisa tumbuh mencapai umur 100 tahun dan biasa dimanfaatkan biji serta daunnya untuk dipanen. Tanaman ini bisa mencapai ketinggian 25 meter jika tidak dipangkas. Membiakannya bisa dengan cara generatif atau menggunakan bijinya, atau dengan cara vegetatif seperti cangkok, okulasi, serta stek. Morfologi tanaman melinjo. Morfologi akarnya, perakaran pada tanaman melinjo ini adalah perakaran tunggang. Kemudian batang melinjo, batangnya ini berbentuk bulat dengan permukaan batangnya itu rata. Terus sistem percabangannya itu monopodial, yaitu batang pokok terlihat jelas, lebih besar dan lebih panjang pertumbuhannya daripada cabangnya. Nah, batang melinjo ini tuh kokoh dan kuat sehingga sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian biji melinjo ini merupakan biji terbuka atau gimnosperme. Bijinya ini diselimuti oleh selaput luar yang keras, selaput dalam, dan diselubungi juga oleh tenda bunga yang berdaging. Jadi pada akhirnya biji melinjo ini itu akan berwarna merah jika telah matang. Tanaman melinjo ini tuh merupakan tanaman tahunan, berbiji terbuka. Bijinya tidak terbungkus oleh daging, melainkan diselimuti oleh kulit luar. Selanjutnya ada Cycas revoluta, atau nama umumnya itu biasanya dikenal dengan penawar jambe. Ini termasuk dalam famili Cicadaceae. Nama Cicadaceae sendiri ini diambil dari bahasa Yunani dari kata Cica yang berarti palem, namun berbeda dengan palem. Nah, palem ini dia termasuk ke dalam kelompok Angiospermae. Nah, sedangkan Cycas ini merupakan tanaman yang termasuk ke dalam kelompok Gymnospermae. Morfologi Cycas revoluta memiliki batang yang pendek, warna coklat tua dan tidak bercabang. Daunnya tumbuh secara spiral pada pelepah yang memiliki ukuran panjang 2-3 kaki. Anak daun Cycas ini memiliki tipe daun majemuk, rantai, dan tidak memiliki tulang daun. Daunnya berwarna hijau tua dengan panjang mencapai 4-8 inci. Daun majemuk ini membentuk sisir panjang, ramping, dan meruncing di ujung. Tanaman ini tuh dapat tumbuh mencapai ketinggian 8 kaki, namun laju pertumbuhannya sangat lamban, yaitu sekitar 1-2 inci per tahun. Akarannya merupakan akar serabut, dan dia termasuk ke dalam kelompok Diceous, yang artinya struktur kelamin jantan dan betina ini berada pada tanaman terpisah. Jika ingin mendapatkan benihnya, ya tanaman jantan dan betina haruslah ditumbuhkan dengan posisi berdekatan agar spora dapat disebarkan baik oleh angin ataupun serangga. Kemudian tanaman penawar jambe ini yaitu berkerabat dekat loh dengan tanaman pakis haji. Di flora penawar jambe ini memiliki daun yang berbentuk jarum dan bunga bundar bergelukut. Fungsi dan kegunaan penawar jambe bagi sebagian orang ini dijadikan flora hias. Alasannya ya ia bentuk flora yang indah dan menarik. Namun yang tidak kita ketahui, ternyata flora penawar jambe ini juga mempunyai banyak manfaat dan khasiat loh. Oke, untuk contoh tumbuhan gimnosperme yang selanjutnya yaitu ada pohon cemara yang ada di belakang saya. Cemara ini biasanya disebut dengan cemara laut atau dengan nama latin Casuarina equisetifolia. Laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pepakan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya itu yang masih muda bertekstur halus, sedangkan batangnya yang tua bertekstur kasar, tebal, dan beralur. Pepakan cemara laut berwarna kemerahan dan berbau harum. Tanaman ini belum lama ditanam loh guys, jadinya belum besar, masih kecil. Dan daun cemara ini tuh dia mudah gugur dan tumbuhnya itu merunduk, berbentuk seperti jarum serta berwarna hijau keabu-abuan. Daunnya mereduksi menjadi seperti lidi yang berruas-ruas
dan berjumlah 7-8 tiap-tiap ruasnya. Seperti halnya tumbuhan berumah satu lainnya, cemara ini juga mempunyai bunga jantan dan betina. Bunga jantannya berupa bulir memanjang, tunggal, dan terletak pada bagian terminal, sedangkan bunganya betina terletak pada cabang berkayu yang menyamping. Secara umum pohon ini tuh berbentuk kurus dan banyak ditemukan di sepanjang pinggir pantai. Tanaman ini juga banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena bentuknya itu yang sangat cantik. Cemara ini berasal dari famili Casuarinaceae dan genusnya Casuarina dengan spesies Casuarina equisetifolia. Nah, itu tadi beberapa contoh dan penjelasan dari tumbuhan Gymnospermae. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.